Selamat datang, Infonomi adalah OnePlus Nord 6 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari bagian atas layar Anda dan pastikan melakukannya dari sisi kanan. Karena disitulah kita memiliki tombol-tombol pintasan, sedangkan di sisi kiri terdapat notifikasi kita. Dan di suatu tempat di sini, Anda seharusnya bisa menemukan fitur perekaman layar Anda. Bagi saya, fitur tersebut ada di halaman kedua, bisa Anda lihat di sini. Namun jika Anda tidak menemukannya, Anda bisa menambahkannya dengan mengklik ikon pensil di sini. Lalu klik tanda plus dan dari sini cari perekam layar Anda. Setelah Anda menemukannya, cukup klik saja, maka fitur tersebut akan otomatis ditambahkan dan setelah itu klik selesai, lalu fitur tersebut akan tetap ada di sana. Jadi, setelah Anda menambahkannya di sini untuk pertama kali, saya sarankan untuk menahannya, lalu memilih pengaturan lainnya, karena ini akan membawa Anda ke pengaturan yang bisa diubah. Salah satu hal terpenting adalah resolusi yang sangat buruk yang secara default diatur ke 720p, seperti masih di tahun 2000-an saja. Kita akan mengubahnya ke resolusi yang lebih tinggi. Meskipun begitu, menurut saya masih agak kurang untuk standar zaman sekarang, tapi ini yang terbaik yang bisa kita lakukan di sini, yaitu 1080p 16 megabit. Selain itu, kita juga punya pengaturan frame rate, dan di sini ada opsi dinamis. Jadi frame rate-nya bisa naik sampai angka aneh, yaitu 165 frame per detik. Dengan asumsi ada konten yang berjalan di frame rate ini, biasanya kamu ingin merekam di frame rate tersebut, karena pada kenyataannya jarang sekali ada yang benar-benar berjalan di frame rate setinggi ini. Mungkin hanya di layar utama atau pengaturan dan semacamnya, tapi bagaimanapun ini tetap menjadi opsi yang tersedia di sini jika kamu mau. Tapi secara pribadi, saya akan tetap menggunakan 60 karena 60 itu lebih serbaguna. Kalau kamu berencana merekam sesuatu seperti ini, misalnya layar ponselmu, dan mengunggahnya ke platform media sosial seperti YouTube atau semacamnya, frame rate yang kamu gunakan untuk merekam sebenarnya tidak terlalu penting jika di atas 60. Jadi semua yang di atas 60 akan diturunkan kembali ke 60, jadi benar-benar tidak ada keuntungannya. Jadi itu akan lebih baik, dan dengan mencegah perangkat merekam pada sesuatu seperti 165 frame dan membagi bandwidth 16 megabit itu dengan refresh rate yang sangat tinggi, kamu berpotensi mendapatkan kualitas gambar yang sedikit lebih baik untuk ini, karena terlepas dari frame rate-mu, bitrate-nya tetap sama. Yang berarti setiap frame yang direkam ponsel akan memiliki sekitar sepertiga waktu untuk menghasilkan kualitas layar tersebut. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa menunjukkannya, tapi saya akan mencoba untuk memperlihatkan seperti apa tampilannya. Pada contoh yang paling buruk sekalipun, jadi saya akan memilih 1080p, tapi dengan 1 megabit. Ini seharusnya menunjukkan kepada kita seperti apa hasilnya. Jadi mari kita tutup ini, tapi sebelum itu mari kita cek hal-hal lain dengan cepat. Jadi kita punya beberapa indikator untuk perekaman auto pause, menampilkan sentuhan di layar, yaitu di mana Anda benar-benar berinteraksi dengan tampilan. Seperti yang saya lihat, ada titik abu-abu transparan saya. Dan kita juga punya perekaman suara meskipun yang satu ini akan muncul nanti. Setelah kita klik ini saat menggunakan aplikasi, jadi Anda bisa lihat sekarang kita bisa memilihnya di sini. Jadi Anda bisa memilih jenis suara apa yang akan direkam. Anda bisa merekam suara sistem dan mikrofon sekaligus, tapi jika Anda berencana melakukannya, saya sarankan menggunakan headphone. Alasannya adalah cara perekam layar merekam suara. Suara sistem direkam secara internal, lalu diputar melalui speaker setelah direkam. Pada titik itu, mikrofon bisa menangkapnya untuk kedua kalinya, yang mungkin menimbulkan efek gema yang tidak diinginkan. Jadi itulah alasannya. Menggunakan headphone akan menjadi pilihan yang baik. Baiklah, mari kita mulai merekam. Jadi ini akan mencoba menunjukkan kepada Anda keterbatasan seperti bitrate rendah. Mari kita coba buka beberapa aplikasi. Kita punya aplikasi Netflix di sini. Saya akan mulai dengan yang satu ini karena sudah terpasang, jadi saya bisa langsung mengkritiknya. Aplikasi ini benar-benar payah.
Seperti yang bisa Anda lihat, saya belum masuk. Tidak ada pop-up. Aplikasi ini baru saja dibuka untuk pertama kalinya. Tidak ada pop-up yang mengizinkan aplikasi ini melakukan apapun. Aplikasi ini langsung memutuskan untuk memberitahu atau menunjukkan ini kepada Anda dan mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa merekamnya. Padahal, setahu saya Anda membeli perangkat ini milik Anda yang punya. Jadi, aplikasi seperti ini seharusnya tidak berhak menentukan apa yang bisa Anda lakukan di perangkat Anda sendiri. Nanti saya akan tunjukkan apa yang bisa Anda lakukan untuk semacam membalikkan keadaan seperti kartu Uno Reverse pada kasus ini. Dan Anda tetap bisa merekam acara seperti ini atau film dan aplikasi seperti Netflix, ya kan? Setelah selesai merekam, Anda cukup klik di sini lalu pada kotak persegi dan ini akan menyimpan rekaman layar Anda. Sekarang, setelah tersimpan, Anda bisa menemukannya di aplikasi foto Anda. Dan saya terasa kita punya dua aplikasi berbeda di sini. Jadi kita punya aplikasi foto, ya, kita punya OnePlus Photos dan juga Google Photos. Saya akan menggunakan yang OnePlus. Sekarang Anda bisa lihat di versi OnePlus, kita memang punya rekaman layar yang terletak di tab utama. Tapi kalau kita masuk ke album di sini, seharusnya ada tangkapan layar dan video. Dan keduanya berisi rekaman layar. Sekarang di bagian tangkapan layar, menurut saya itu tempat yang lebih baik untuk mencari rekaman layar Anda, karena di sini Anda bisa mengklasifikasikan jenis konten apa yang ingin Anda lihat di album ini, seperti hanya video saja atau hanya foto saja, yang secara otomatis, seperti yang bisa Anda lihat, hanya menyembunyikan tangkapan layar lain yang diambil, sehingga Anda hanya melihat semua rekaman layar. Jadi dari sini kita bisa langsung klik untuk memutarnya. Dan saya tidak tahu apakah Anda bisa melihat ini, tapi inilah efek dari bitrate rendah. Menurut saya ini terlihat jelas. Saya bisa melihat garis-garis di sini. Jadi inilah yang Anda dapatkan dengan bitrate rendah. Ini seperti apa ya? Apa ini? Jadi kembali ke apa yang saya katakan tadi. Ketika berbicara tentang bitrate rendah, saat Anda menggunakan refresh rate yang lebih tinggi, pada dasarnya Anda mengorbankan bitrate-nya, kan? Jadi Anda punya hampir 3 kali lipat refresh rate dari 60 ke 165, dan Anda masih hanya mendapatkan 16 megabit per detik di 1080p. Dan ponsel merekamnya pada 165 frame dan membagi bitrate tersebut, dan nanti setelah Anda mengunggahnya, secara teknis Anda sekarang harus menghitung bitrate per detik, jadi 16 megabit per detik. Jika Anda merekam 165 frame dan Anda hanya akan menggunakan 60, jadi Anda tahu hampir sepertiga dari frame tersebut akan terpotong dari video Anda. Oleh karena itu, bitrate-nya juga bisa dikatakan terpotong sepertiga. Jadi Anda akan mendapatkan bitrate yang jauh lebih rendah di 1080p yang bisa mulai terlihat seperti ini sekarang. Ini seperti yang saya katakan 1 megabit, jadi ini adalah contoh yang sangat berlebihan di sini dan Anda bisa melihat bagaimana pengaruhnya. Segala sesuatu yang bergerak jadi sangat aneh. Saya sedang memperbesar tampilan, karena mungkin saja di kamera saat Anda melihat ini, hal ini mungkin tidak terlalu terlihat, tapi bagi mata ini sangat jelas. Seperti yang benar-benar terjadi, ada bayangan aneh dari objek lain yang tertinggal di sini, noda di mana-mana, yang bisa saya lihat di monitor saya. Dari apa yang ditampilkan kamera, banyak keburaman yang tidak terlihat di kamera, tapi sebenarnya ada banyak noda aneh di sana. Rasanya seperti Anda menumpahkan air di atasnya dan tintanya seperti mulai larut, hampir seperti itu. Jadi itulah yang Anda dapatkan. Dan ini sangat terlihat terutama saat ada gerakan. Saya juga tidak tahu apakah ini terlihat. Iya, terlihat. Jadi Anda bisa melihat kedipan nyata pada layar di sini. Ini karena bitrate-nya sangat rendah sehingga ponsel kesulitan mempertahankan kualitas tampilan layar, seperti apa yang ada di dalamnya, di rekamannya. Dan bagaimanapun juga yang bisa Anda lihat di sini adalah Netflix yang terbuka sepenuhnya, tampaknya, dan benar-benar memblokir perekaman layar Anda. Dan ini dilakukan untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna. Wah, apakah Anda merasa aman dan terlindungi untuk para bos Netflix? Karena saya sendiri jelas tidak merasa begitu. Sekarang, sejujurnya opsi ini memang dirancang untuk tujuan tersebut dan digunakan oleh bank, misalnya atau aplikasi perbankan, untuk lebih tepatnya.
Sekarang mereka menggunakan ini untuk melindungi Anda jika suatu saat Anda memiliki semacam malware di perangkat Anda. Mereka menggunakan tangkapan atau rekaman layar untuk mencuri PIN atau kata sandi bank Anda, lalu mengirimnya agar bisa masuk ke perangkat lain dengan kredensial tersebut. Bisakah Anda bayangkan betapa merugikannya hal itu bagi keamanan? Jadi bank memang memblokirnya. Jadi segala jenis malware seperti ini sama sekali tidak bisa melihat apapun yang terlihat di layar begitu aplikasi yang ditentukan dibuka. Sekarang, kalau bicara soal Netflix dan platform streaming lain seperti Apple TV, HBO, Paramount, dan semua itu, mereka semua melakukannya pada dasarnya untuk mencegah pembajakan. Sekarang, kalau kamu sudah membayar mereka, itu bukan urusanmu untuk mulai melindungi kepentingan korporat mereka dari pembajakan. Kamu tidak dibayar untuk itu, bahkan malah kamu yang membayar mereka. Jadi aku di sini bukan untuk membela kamu. Intinya kamu membayar untuk sebuah perangkat yang melakukan kerja rodi untuk korporasi besar yang bahkan tidak memberimu imbalan apapun, dan memberikan konten bukanlah sebuah imbalan. Kamu sudah membayar untuk barang itu. Jadi sekarang aku akan tunjukkan bagaimana kita sebenarnya bisa merekamnya. Kita tidak akan menggunakan aplikasi mereka karena kita memang tidak bisa mengubah itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengubah dari mana kita menonton kontennya. Jadi aku akan bilang ini sekarang sebelum kita lanjut lebih jauh. Jika kamu membayar untuk konten tersebut, ini tidak masalah, merekam konten itu juga kemungkinan besar tidak masalah. Jika kamu tidak berniat membagikannya, dan jika kamu memang ingin membagikannya, mengambil screenshot juga tidak masalah. Rekaman video dari acara dan film, jika durasinya, saya rasa di bawah 30 detik itu akan baik-baik saja. Pada dasarnya, ini masuk dalam kategori fair use dalam kasus ini, jadi selama benar-benar fair use, itu akan baik-baik saja. Apapun yang durasinya lebih lama, secara otomatis akan dianggap sebagai pembajakan, jadi membagikannya berarti mendistribusikan konten berhak cipta dalam kasus ini, yang termasuk dalam pembajakan. Namun untuk durasi di bawah 30 detik, saya rasa kamu memang perlu memeriksa waktunya secara pasti, karena saya tidak ingat apakah 30 detik itu angka yang benar, tapi jika itu masuk dalam kategori fair use, itu bukan pembajakan. Dan jika kamu membayar untuk ini, jelas menontonnya dari luar aplikasi juga tidak masalah, karena kamu sudah membayarnya. Jadi biasanya, menonton konten bahkan di luar aplikasi, jika kamu tidak membayar untuk konten tersebut juga akan dianggap sebagai pembajakan. Jadi harap waspada akan hal itu. Bagaimanapun juga, seperti yang saya bilang, nggak masalah sama sekali untuk merekam hal-hal seperti ini. Aplikasi hanya secara otomatis menghentikanmu, karena mereka tidak ingin orang-orang, kamu tahu, merekam sepenuhnya lalu membagikan konten berhak cipta mereka. Kamu tahu kan, hanya karena ada pembajak, kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti pembajak hanya karena kamu ingin, entahlah, mungkin merekam cuplikan kecil dari sebuah acara yang kamu temukan, momen lucu yang ingin kamu bagikan ke teman-temanmu, itu sama sekali tidak masalah. Dan mereka hanya menghentikanmu karena, beraninya kamu, bajak laut kotor. Jadi bagaimanapun kami akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara melakukan ini dengan benar dalam kasus ini. Jadi saya tidak akan menunjukkan secara persis situs web mana yang harus dikunjungi untuk melihat konten ini. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menemukan situs-situs web tersebut dengan beberapa contoh. Tapi saya tidak tahu apakah itu masih berfungsi, saya belum memeriksanya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencari sesuatu, misalnya seperti pstream.move. Alternatifnya. Dulu ini adalah situs yang biasa saya tunjukkan, tapi sekarang situs itu sudah tidak beroperasi lagi. Mungkin saja, karena saya pernah menunjukkannya saya tidak tahu, tapi intinya situs itu sudah tidak ada lagi. Video apapun yang akan saya rekam di masa depan mungkin sudah tidak relevan lagi. Karena konten yang akan saya tunjukkan secara persis kemana harus pergi pada dasarnya akan dihapus dan tidak akan ada nilainya dalam kasus ini. Tapi jika saya tunjukkan bagaimana cara menemukan konten ini sendiri, nah ini jadi semacam abadi. Ini seperti pendekatan mengajari seseorang memancing di sini. Sekarang yang akan kamu cari terutama adalah Reddit di sini. Karena seperti piano, disitulah semua info bagus berada, setidaknya kalau bicara soal pencarian Google. Dan kamu bisa lihat, kita punya beberapa tautan di sini yang bisa kamu kunjungi untuk melihat berbagai jenis konten. Situs-situs ini menyediakan konten dari setiap platform streaming dan tidak memerlukan akun, tidak perlu langganan atau apapun. Lalu Clubhouse sebenarnya perlu membayar untuk konten ini. Misalnya, aku tidak tahu Netflix untuk menonton sesuatu seperti itu di acara Netflix di salah satu situs ini, karena jika tidak, ini akan dianggap sebagai pembajakan.
Bagaimanapun juga, dari sini kamu bisa melihat salah satu dari situs-situs ini, dan tergantung bagaimana kamu mencari situs-situs ini. Jadi kamu bisa mencari sesuatu seperti alternatif gratis untuk Netflix, dan sekali lagi, cari yang khusus di Reddit. Kamu bisa menemukan berbagai tautan ke berbagai situs. Salah satunya bahkan melacak semua jenis domain yang berbeda ini, dengan semua subdomain cadangannya. Jadi ini cukup bagus. Ada puluhan sebenarnya di sana dan benar-benar abaikan saja AI overview, jujur saja. Dan untuk kesederhanaan, saya akan merekomendasikan menggunakan Google untuk pencarian ini, karena saya tahu Google benar-benar menampilkan ini di bagian paling atas. Hal ini tidak berlaku untuk mesin pencari lain. Mungkin seperti Yandex yang sudah saya coba, ternyata tidak benar-benar memberikan apa yang saya cari. Jadi sekadar informasi saja. Tapi bagaimanapun, karena apapun yang kamu temukan di sini dan buka jenis konten apapun, semuanya akan berjalan melalui browser. Browser tidak terpengaruh oleh tangkapan layar dan perekaman layar, jadi saya tetap bisa menangkapnya, berbeda jika saya membuka ini dan mencoba melakukannya, hal yang sama. Jadi, di browser, terlepas dari konten apapun yang diputar di dalamnya, browser tidak memblokirnya, dan itu adalah pilihan dari aplikasinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.